Hendaknya kamu senantiasa takut, senantiasa khawatir, senantiasa takut matinya su'il khatimah. Takut meninggal su'il khatimah. Apa itu su'il khatimah? Su'il khatimah imma dia meninggal dalam kemaksiatan, lagi maksiat terus meninggal dalam keadaan demikian. Walaupun dia orang yang beriman. Itu satu. Tapi yang lebih parah dari itu adalah dia meninggal dalam keadaan imannya dicabut oleh Allah Ta'ala, meninggal tanpa iman. Disolatin, dimandiin, dikubur di pemakaman muslimin. Tapi besok hari kiamat ngumpulnya bersama kafirin. Enggak ada iman, dicabut imannya oleh Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Sebab Allah Ta'ala mugallibal qulub. Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Allah ngasih hidayat kepada orang yang dikehendaki. Allah menyesatkan orang yang dikehendaki. Itu diriwayatkan dalam hadis bahwasanya qulub bani Adam baina usba'ain min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu ada di antara jemari-jemarinya Allah yang maha suci, yang maha agung. Jadi itu Allah Ta'ala putar balikkan hati itu sekehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya mugallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam agamamu, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam Al-Quran diajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jangan engkau sesatkan hati kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayat kepada kami. Wahakadha, itu Nabi Muhammad SAW itu bahkan kalau menyebut nama Allah dalam sumpahnya, beliau menyebutkan dengan sifat Allah yang membolak-balikkan hati manusia. La wa mugallibal qulub. La wa mugallibil qulub. Tidak demi Allah yang membolak-balikkan hati. Naam, demi Allah yang membolak-balikkan hati. Bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Hakadha, dalam hadis sahih, ini hadis yang membikin takut para wali-wali. Membikin takut wali-wali besar, ketakutan nama ini hadis. Apalagi orang yang amalannya campur aduk kayak kita. Itu Nabi bilang dalam hadis, wallazi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'mal bi'amal ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' isbiq 'alaihi alkitab ya'mal bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Demi Allah yang enggak ada Tuhan selainnya, salah seorang kalian dia beramal dengan amalan penghuni surga. Hingga seolah-olah tuh dia dengan surga udah deket banget dah. Seumur hidupnya dia melakukan amalan ahlil jannah. Antara dia sama surga ibaratnya tinggal sejengkal lagi. Tapi takdir Allah, ketentuan Allah berkata lain. Begitu. Hingga dibikin akhir hayatnya sesuai ketentuan Allah dan takdir Allah. Akhir hayatnya itu orang beramal dengan amalan penghuni neraka dan masuk ke dalam api neraka, mati dalam keadaan yang demikian. Waliyadzubillah. Inna ahadakum la ya'mal bi'amal ahlin nar. Salah seorang kalian melakukan amalan penghuni neraka. Hingga antara dia dengan neraka itu ibaratnya tinggal sejengkal lagi. Tapi ketentuan Allah berkata lain, keberuntungan yang ditetapkan oleh Allah mengembalikan orang tersebut ke jalan Allah Ta'ala dan dia beramal amalan ahli jannah masuk ke dalam surga. Ini hadis membuat orang yang paling baik ketakutan dan membuat orang yang paling jahat tetap berharap kepada Allah Ta'ala. Maknanya sehebat apapun ibadat kita, amalan kita, jangan belagu, jangan sombong, jangan takabur, jangan merasa udah hebat, udah sukses, udah lolos. Lah, kita nggak tahu kita ditutupnya dengan amalan yang bagaimana. Kita nggak tahu kita meninggalnya dalam keadaan yang bagaimana. Dan sejahat-jahatnya orang, jangan putus asa. Masih ada kesempatan untuk balik, untuk meraih surga yang tertinggi dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Subhanallah. Nah karenanya itu berharap kepada Allah Ta'ala. Walaupun biasanya, umumnya, orang kalau sepanjang hidupnya beramal amalan ahli surga, sepanjang hidupnya dalam ketaatan, insya Allah meninggalnya juga biasanya dalam keadaan demikian. Kalau biasanya hidupnya beramal dalam kemaksiatan, ya biasa meninggalnya juga dalam keadaan demikian. Yamutul mar'u ala ma'ash alaih, yub'ath yawmal qiyamah ala ma'amad alaih. Orang itu ketika meninggal, keadaannya waktu meninggal seperti keadaan keseharian dia waktu masih hidup.
Dan ketika dia dibangkit hari kiamat seperti keadaannya waktu meninggal dunia. Sampai orang yang mati dalam keadaan ihram itu dibangkit hari kiamat mulabbiya sambil ngucap labbaik Allahumma labbaik. Wah kata. Nah karenanya itu kita jangan gemar, jangan hati-hati, jangan juga gampang memvonis orang lain. Itu fil Bukhari juga disebutkan, riwayat fil Bukhari, inna rajul la ya'mal bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Kadang orang itu kelihatan di mata orang amalannya amalan surga, wa huwa min ahlin nar. Padahal dia itu di dalam ketetapan Allah penghuni neraka. Wa inna rajul la ya'mal bi'amali ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Dan dia itu di mata orang itu kelakuannya mengamalkan amalan ahli nar, padahal dia itu min ahlil jannah. Jangan mudah memvonis orang lain. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada makhluknya Allah taala, karena dalam wujud bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu disebutkan bahwasanya Sayyidina Uwais Al-Qarni itu dia bilang tuh sama anjing yang menggonggong dia di tempat sampah nyari makan. Dia bilang, anta kul mimma yalik, ana akul mimma yalini. Kamu makan bagian yang dekat sama kamu, saya makan bagian yang dekat sama saya. Saya tidak mengklaim superior. Tahu superior? Dominasi terhadap ras, terhadap manusia. Saya orang terbaik. Enggak. Saya tidak mengklaim saya lebih mulia dari kamu. Beliau bilang, in juztu sirat fa ana khair mink. In lam ajuz sirat fa anta khair minni. Kalau saya ngelewati sirat yang membentang, jembatan yang membentang di atas neraka, maka saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau saya gagal masuk neraka, berarti kamu lebih baik dari saya. Begitu katanya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Orang ilmu, dengan ilmunya itu mewariskan rasa takut. Al-ilm khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilm yurith al-khawf, yurith al-khasyah, yurith al-tawadhu'. Ilmu itu mewariskan rasa takut kepada Allah, mewariskan rasa tawadhu', mewariskan rasa ingkisar. Itu ilmu warisan dari Rasulullah. Bukan ilmu warisannya iblis. Itu ilmu yang dari Allah Ta'ala mewariskan hal yang demikian. Sehingga tuh ahlul ilm minal anbiya wal mursalin. Begitu Sayyidina Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ngezalim diri sendiri. Kalau saya enggak diampunin, enggak dirahmatin, saya akan menjadi orang yang sial, orang yang rugi. Sayyidina Yunus bilang, nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saya termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian juga Sayyidina Abi Bakar diajarkan oleh Nabi Muhammad doa untuk dibaca setiap tasyahud. Habis tasyahud sebelum salam suruh baca doa. Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dalam riwayat zulman kabira. Faghfirli maghfiratan min 'indik fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya menzalimi diri saya kezaliman yang banyak. Dalam riwayat kezaliman yang besar. Nabi ngajarin manusia terbaik dari umat ini, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, umat Nabi yang terbaik, diajarkan baca nih doa. Saya bikin zalim kezaliman yang banyak. Saya bikin zalim kezaliman yang besar. Dan juga enggak ada yang bisa ngampunin itu dosa kecuali engkau, maka ampunkanlah aku ampunan darimu. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun kalau ilmu yang warisan syaitan, dia bakal berteori, dia bakal berceloteh, dia bakal bilang itu dia katakan bahwasanya ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, lebih baik dari fulan, lebih baik dari fulan. Begitu engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Pakai dalil lagi, pakai riset lagi. Untuk menyombongkan diri pakai dalil. Waliyadzubillah min dzalik. Wa hakadha. Nah karena itu lihat ilmunya kita tuh, ilmunya siapa? Ilmunya Rasulullah itu khauful akabir, mewariskan orang takut meninggalnya su'il khatimah. Nah ini hadis ini membuat ahli taqwa, ahli istiqamah itu ketakutan menghantui mereka, apalagi orang yang amalannya campur aduk, yang kerjaannya maksiat. Bagaimana dia enggak takut dengan hadis ini? Itu as-salaf mengatakan
Ya jangan kamu merasa aman, jangan merasa aman. Wah, saya matinya pasti husnul khotimah. Saya matinya pasti lagi sujud. Saya matinya pasti dalam iman. Itu katanya ma amina ahadun ala imanihi an yuslab billah sulib. Tidaklah seseorang merasa iman terhadap imannya pasti nggak bakalan dicabut, melainkan pasti dicabut oleh Allah Ta'ala. Yang kegeeran dicabut imannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ghurur, waliyadzubillah. Ya, begitu, apalagi bukan cuma sekedar ghurur, tapi dengan memvonis orang lain. Hadza ahlin nar, hadza di neraka, hadza hina. Itu min asbab su'il khatimah waliyadzubillah min dzalik. Itu para salaf mereka ketakutan dari su'il khatimah, padahal amalan mereka itu luar biasa baiknya, luar biasa taatnya, dan dosa mereka tuh sedikit, hampir-hampir nggak ada dosa. Tapi mereka ketakutan. Itu dikatakan salah seorang, kalau urid alayya al-maut ala al-islam bi babil hijrah wa syahada bi babil dar, yakni syahada fi sabilillah, ikhtartul maut ala al-islam. Kalau saya punya pilihan, di pintu kamar kamu matinya dalam Islam, jalan dikit sampai ke pintu rumah mati syahid. Mati sebagai muslim sama mati syahid bedanya jauh kan? Di pintu kamar, jalan ke pintu kamar matinya dalam Islam. Jalan lagi sedikit 3-4 langkah sampai dari kamar ke pintu rumah, berapa meter sih? Kan dikit dari kamar sampai pintu rumah. Jalan dikit matinya mati syahid. Mau pilih yang mana? Bilang saya mati di pintu kamar aja. Gitu, kehilangan kesempatan untuk mati syahid. Ya enggak apa-apa. Sebab saya enggak tahu dari pintu kamar ke pintu rumah ya, yang jaraknya cuma beberapa meter, saya enggak tahu. Takutnya tuh ada hal-hal yang bisa mengecoh saya hingga saya kehilangan la mati syahid wala mati Islam. La mati syahid wala mati Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kata itu orang yang dapat husnul khatimah adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Itu salah seorang mereka bilang tuh, ya kalau saya meninggal dunia, kamu dalam keadaan sekarat, kamu duduk sini dekat kepala saya lihat. Kalau kamu lihat saya matinya dalam Islam, ambil semua yang saya punya harta, jual, beliin makanan, bagi-bagi. Kasih anak-anak kecil, biar pada girang. Itu syukurannya dia. Padahal hartanya gak banyak. Tapi kalau saya meninggalnya dalam keadaan di luar Islam, maka kasih tahu orang yang mau sholatin saya silahkan, yang gak mau ya udah. Jadi yang sholatin gak ketipu, gak kecelek sama saya. Gak ketipu. Sampai segitunya ketakutannya mereka. Sampai dikasih tahu di antara alamatnya ciri-ciri yang matinya husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kemudian itu orang bilang saya telah melihat ciri-ciri dia itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Wahakadha, hikayat mereka sangat banyak dalam hal yang semacam ini. Nah terus dari kisah ini nih, dari ilmu ini, apa yang harus kita lakukan? Apa tugas kita? I'lam, asal tahu aja. Banyak orang yang meninggalnya su'il khatimah, siapa? Awas, jangan sampai kita salah satu orang yang termasuk. Biasanya tuh yang meninggalnya su'il khatimah tuh siapa? Nih, satu yang ngegampangin sholat fardu. Ngegampangin sholat fardu. Kaif ngegampangin sholat fardu? Nunda-nunda sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur. Bahkan ngegabung-gabungin sholat tanpa uzur syar'i. Begitu, apalagi ninggalin sholat. Apalagi ninggalin sholat. Itu kalau ulama bilang ninggalin sholat jamaah aja hadza yadul ala humgin jali au kufrin khafi. Itu orang tahawan bi sholatil jamaah. Ngegampangin sholat jamaah itu menunjukkan kebodohan yang nyata atau kekufuran yang tersembunyi. Emang nih orang bodohnya udah kebangetan, nyata-nyata. Sampai ngegampangin sholat jamaah atau hatinya menyembunyikan kekufuran yang tersembunyi. Antara dua itu. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi yang gampangin sholatnya, dia tinggalin sholat. Waliyadzubillah. Begitu juga ngegampangin zakat fardu. Ataupun juga yang suka cari aib dan kesalahan muslim. Cari aibnya orang. Apalagi ini musim kayak begini, cari aibnya pejabat ini. Ya, dia cari kesalahan tuh pejabat, cari kesalahannya fulan, cari kesalahan. Untuk apa? Mempermalukan mereka. Nyebarin aibnya mereka. Begitu. Wah kata. Begitu juga orang yang suka mempermainkan timbangan. Suka mencurangi timbangan. Ada satu orang tuh kemarin Umar cerita. Satu orang tuh akhir hayatnya ngomong bisa.
suruh ngucap la ilaha illallah, nggak bisa. Bilang kenapa? Dia bilang saya berasa di lidah saya itu kayak ada jarum timbangan. Di lidahnya ada jarum timbangan. Karena dulu suka nyurangin timbangan. Curangin timbangannya kayak bagaimana? Curangin timbangannya itu dia sengaja tuh timbangan tuh di bagian yang pemberat buat naruh timbang itu di bagian buat nimbang makanan dibiarin debu bertumpuk. Dia tahu ada debu. Ya kali-kali itu bisa meraih keuntungan. Itu Habib Umar cerita kemarin, itu salaf tuh sampai punya 2 timbangan. Timbangan buat ngejual ke orang, sama timbangan kalau ngebeli dari orang. Timbangan buat ngejual, timbangan buat ngebeli. Timbangan buat ngejual ke orang lain, dia bikin itu orang lebih untung. Itu orang lebih untung. Timbangan buat dia ngambil dari orang, begitu, itu membuat dia itu ya sedikit ya lebih rugi, lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Itu sebagian salaf tuh kalau beli buah udah ditimbang sekian, atau dia jual buah kalau sudah ditimbang, begitu dia balikin 1, begitu. Kalau dia beli dari orang, udah beli sekilo, udah timbang sekilo, ya udah dikeluarin 1 buah, dibalikin 1. Ini sekilonya yang ini, kurang dari sekilo padahal. Kalau dia ngejual ke orang, ini udah jual, ini sekilo. Ya tambahin 1 lagi, dilebihin. Bilang kenapa? Ma ashtari wail bihabbah. Saya enggak mau ngebeli wail, celaka, neraka, cuma gara-gara 1 butir doang. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alal nasi yastawfun wa idza kalluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah itu orang yang suka mencurangi timbangan biasanya matinya su'il khatimah kalau dia enggak taubat. Begitu juga orang yang suka nipu muslimin, menipu muslimin dalam urusan dunia. Menipu muslimin dalam urusan dunia. Ghish, man ghasyana falaysa minna. Begitu juga nipu muslimin apalagi dalam urusan agama. Ngasih fatwa palsu, ngasih pernyataan palsu, menyampaikan bid'ah kepada muslimin. Ada biasanya orang yang begitu, yang nipu muslimin dalam perkara agama, matinya su'il khatimah. Begitu juga yang mendustai para wali-walinya Allah. Yang mendustai para wali-walinya Allah, itu parah. Itu diperangi oleh Allah. Habib Umar bilang, orang kalau diperangi oleh Allah, bagaimana dia mau dapat husnul khatimah? Dari mana dia bisa mati husnul khatimah kalau dia diperangin oleh Allah Ta'ala? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ataupun juga mengingkari para wali-walinya Allah tanpa hak, mendustai mereka. Begitu juga termasuk orang yang matinya su'il khatimah, alladzina yadda'un ahwalil awliya magamatihim min ghairi siddiq, yang mengklaim, yang suka mengaku-ngaku mengklaim kewalian atau ahwalil awliya, punya magamnya mereka, punya halnya mereka, punya kewaliannya mereka. Satu, orang yang mengklaim tersebut, yang mengklaim tanpa hak itu maka terharamkan dari kewalian tersebut seumur hidup. 2, orang yang mengklaim kewalian dan dia berdusta, maka dia ya ta'arad li su'il khatimah. Berhati-hati, dia bisa meninggalnya dalam keadaan su'il khatimah. Waliyadzu billahi min dzalik. Terus wali-wali yang kita kenal, hatta mereka wali enggak ngaku wali. Hatta mereka wali, mereka menganggap diri mereka orang yang paling hina. Hadzal auliya yang kita kenal. Ini ada orang ngaku wali, wah kata. Nah kita jangan ngingkarin kewalian seseorang dan juga jangan mengaku-ngaku akan kewalian tersebut. Ya termasuk juga adalah yang mengaku-ngaku bernasab kepada sesuatu yang bukan orang tuanya. Itu bahaya, meninggalnya bisa su'il khatimah. Atau mengingkari nasab orang lain. Orang punya nasab dia mengingkari, atau meninggalnya juga bisa su'il khatimah. Waliyadzu billahi min dzalik. Itu di antara yang paling mengkhawatirkan matinya dalam su'il khatimah, bid'ah di dalam agama. Benci kepada sahabatnya Rasul, benci kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatun nifaq, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdil ansar. Tanda iman cinta kepada kaum Ansar, tanda nifak benci kepada kaum Ansar. Itu begitu juga benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Man kan sabbal ragaw munana man kana sabbal fatimiyin da'bahu wa atiyada lam yamut waliyadz billah hatta nara an millatil Islam
irtidadah. Abu Bakar bin Syihab bilang itu diriwayatkan oleh sekelompok kaum bahwasanya yang menjadikan kebiasaan mencaci keturunan Siti Fatimah, membenci mencaci mereka, itu dijadikan sebagai keseharian kebiasaan, ngegampangin mencaci membenci mereka, biasanya enggak meninggal dunia melainkan meninggalnya dalam keadaan murtad. Hatta disolatin, hatta dibikinin haul, hatta jenazahnya dihadirin sejuta umat, ya, matinya dalam keadaan murtad, biasanya begitu. Wow. Hakadha. Nah karenanya itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, ana ara kulla dzambin yaghfirullah. Saya ngelihat semua dosa dengan mudah diampunkan oleh Allah Ta'ala illa sab sahabah wal auliya. Kecuali mencaci sahabat Rasulullah, begitu juga keluarga Rasul wal auliya. Kenapa? Itu dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, dzul gadhi fihim hadimun asla dinihi wa mugtahimun fil lujji zaighin wa bid'ati. Orang yang mencela mereka, membenci mereka, maka dia menghancurkan agamanya sendiri, menghancurkan imannya sendiri. Siap-siap mati tanpa iman, udah hancur imannya dia. Itu Sayyidina Syawaf bilang, sabbu fihim yansan, tahqiq yanzul iman min kulli muslim wa inkan mu'min wa ta'i' lillah. Mencaci mereka wahai insan dipastikan mencabut iman dari setiap muslim. Walaupun dia menjalankan nilai-nilai keimanan, walaupun dia taat kepada Allah, hatta sholatnya tiap malam 1000 rakaat, mencaci mereka, iman dicabut, sebelum nyawa dicabut. Waliyadzubillah min dzalik. Ini perbuatan bid'ah dalam agama. Wah, apa namanya? Tahu gak? Musuh yang ngebantai muslimin, mereka punya jalan untuk ngebantai muslimin, untuk menjajah muslimin. Mau itu di Palestina ataupun dimanapun juga, mereka punya jalan ke itu semua. Itu yang memuluskan jalan mereka tahu apa? Membuat kaum muslimin kehilangan kepercayaan, kecintaan dan hubungan kepada orang-orang soleh dari umat ini. Sebab mereka tahu ketika umat Islam punya hubungan kuat, kecintaan dan penghormatan yang besar terhadap tokoh-tokoh umat ini, para sahabat, para ahlul bait, para aulia, para salihin, maka saat itu pertolongan Allah datang. Nah, biar pertolongan Allah nggak datang, biar nggak ditolong oleh Allah, dibikin tuh dirusak keyakinan umat terhadap para wali-walinya, kepada para sulahanya, kepada para sahabat, kepada para ahlul bait, itu yang dirusak terlebih dahulu. Jadi kalau udah begitu, mereka mau nembak siapa aja, nggak bakalan ditolong sama Allah. Kenapa? Mana mau Allah nolongin orang-orang macam begitu? Hadza fil hadis. Ketika disebutkan sekelompok kaum berperang, terus nggak datang pertolongan dari Allah, akhirnya dibilang hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah? Ada sahabat 1-2 orang, dimuliakan, dihormati, dicintai, menang. Datang lagi generasi berikutnya berperang nggak menang. Ditanya lagi, hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada orang yang pernah melihat Rasulullah? Ada enggak orang yang melihat sahabat? Ada 2 orang, 3 orang, dimuliakan, diagungkan, menang. Datang lagi generasi yang berikutnya lagi, berperang kagak menang-menang. Hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat tabi'in, yang pernah melihat sahabat, yang pernah melihat Nabi Muhammad? Ditemukan ada 1-2 orang dimuliakan dan mereka menang. Nah, ini mereka nggak nambah jumlah, nggak nambah pasukan, nggak nambah persenjataan, cuma nambah apa? Nambah hormat kepada aulia, nambah cinta kepada aulia, nambah terhubung kepada solehin. Ini hubungan ini yang mau dihancurin. Biar kata ente punya nuklir, 3 kilo, 3 ton, punya nuklir, ya, punya nuklir segede apapun juga, akan tetapi jangan harap bisa menang kalau kita nggak punya silah yang menghubungkan mereka, ta'zim, hormat, adab kepada para pendahulu kita. Lan yasulha akhir hadhil ummah illa bima salaha bihi awaluha. Ya Rabb. Nah, ini karena itu memendam kebencian kepada mereka. Hadza min asbab su'il khatimah. Begitu juga syak kepada Allah wa Rasul yaumil akhir. Falyahdharil mu'min min dzalika ghayatul hadzar. Insyaallah Allah taala selamatkan kita dan dijadikan kita penyebab datangnya pertolongan Allah kepada mukminin, kepada muslimin. Apabila Allah taala ingin memberikan pertolongan kepada umat, Allah taala perbanyak di antara mereka itu orang-orang ahlul khusyuk, para pecinta aulia, para pecinta salihin.